Sekarang kita masuk ke poin E, yaitu menentukan keseimbangan baru akibat perubahan investasi tadi ya. Berarti itu kita menggunakan rumus multiplier ya. Itu keseimbangan baru. Keseimbangan baru. Oke, tadi perubahan investasi kita tadi itu, investasi pertama tadi itu adalah 100, terus kita tambah 20, jadinya itu investasinya adalah menjadi 120. Oke, kalau kita menggunakan rumus multiplier, kita ambil saja dari segi konsumsi ya. Kita ambil contohnya dari segi konsumsi. Rumusnya itu adalah perubahan Y atau delta Y sama dengan 1 dibagi, ini pakai rumus multiplier ya, 1 dikurang MPC dikali dengan perubahan I ya. Perubahan I berarti tadi awalnya I nya itu 100, sekarang tambah 20 jadi 100, berarti yang perubahan I itu adalah 20 ini. Yang kita masukkan nanti 20, berarti delta Y I1 kita bagi 1 dibagi tadi MPC nya adalah 0,70 ya, kita kali menjadi 20. Jadi hasilnya berapa? 1 dibagi 0,30 kita kali dengan 20, hasilnya 1 bagi 30, 0,30 itu dapatnya 3,33 kali 20 ya. Perubahan investasi dapatnya 66,67. Kita bulatkan pendapatan nasional yang baru adalah, nah, kita misalkan yang baru itu Y1 ya, maka Y awal tadi itu kita tambah dengan perubahan Y yang ini, maka dapatlah Y awal tadi dapatnya 600 ditambah perubahan ini adalah 66,67, maka Y baru itu menjadi 666,67 ya. Jadi artinya adalah akibat pertambahan dari investasi itu sebanyak 20, yang tadinya 100 ditambah 20 menjadi 120, maka mengakibatkan pendapatan nasional juga bertambah sebanyak 66,67. Maka dengan investasi sebanyak 120, pendapatan nasionalnya menjadi 666,67 ya. Kalau ini kan kita tidak memberikan nilai sini ya. Kalau dia dalam triliun maka kita buat triliun, kalau dia miliar maka kita buat miliar gitu kan. Oke, itu adalah keseimbangan perekonomian yang baru pakai rumus multiplier. Kalau bagaimana pula kalau kita gunakan rumus pertama ya, rumus keseimbangan perekonomian dua sektor yang baru pakai rumus biasa, yaitu Y sama dengan C ditambah I. Ini contohkan pakai rumus agregat, yaitu Y sama dengan C nya tadi 80 ditambah 0,70 Y ditambah investasinya sekarang menjadi 120. Jadi Y nya sama dengan 80 tambah 120 menjadi 200 tambah 0,70 Y. Ini kita samakan dia ke samping, Y dikurang nih plus ke menyeberang sama dengan jadinya minus, jadi 0,70 Y 200 sama dengan 200 ya. Jadi 0,30 Y sama dengan 200, Y sama dengan 200 dibagi 0,30, maka hasilnya 66,67 ya. Sama kan, pakai rumus yang awal. Ini secara agregat, kita contohkan saja secara agregat ya. Dan ini adalah pakai rumus multiplier, jadi hasilnya sama. Ini 66,67 pakai rumus multiplier. Ini juga 66,67 pakai rumus agregat. Begitu juga dengan rumus
suntikan dan bocoran, nanti insya Allah hasilnya akan sama. Kalau mau kita gambarkan kurvanya lagi, caranya sama dengan cara menggambar kurva pada poin D tadi ya. Jadi kalau kita mau menggabungkan satu kurva, nanti kita akan melihat perubahan dari pendapatan nasional itu akibat perubahan dari investasi. Kita coba gambarkan kurva keseimbangan yang baru ya. Kurva awal tadi itu, jadi kita bisa melihat perubahan pendapatan nasional akibat perubahan dari investasi. Ini Y ya, pendapatan nasional, ini AE, itu adalah pengeluaran agregat, ini 0. Ini adalah syarat keseimbangan, yaitu adalah sudut 45 derajat. Ini adalah Y sama dengan AE. Tadi untuk 10 ini tadi sudah kita cari ke miringannya, itu adalah 267 ya. 267 kita misalkan ini saja ya. Ini adalah garis konsumsi ya, C, garis C atau garis konsumsi. Terus lagi tadi ini itu adalah 100, jadi ini menjadi 180 ya. Oke, ini jadi 180. Ini dia, kita ini keseimbangan baru tadi itu 600. Sekarang bertambah lagi investasinya, itu bertambah 20. Nah, ini yang baru ya. Jadi kita yang baru ini 20, ini dia berarti 180 tambah 20 menjadi 200. Nah, ini dia. Kalau kita gambar ini dulu boleh, kita gambar yang ini dulu juga boleh, terserah, yang penting yang mana yang lebih mudah saja. Berarti 666,67 ini dia ya, keseimbangan baru. Ini adalah E pertama, ini adalah E kedua ya, atau keseimbangan baru dari akibat pertambahan investasi. Di sini kita lihat tadi investasi awalnya 100, pendapatan nasionalnya adalah 600, sedangkan kita tambah lagi investasinya menjadi 20, maka keseimbangannya menjadi 666,67. Oke guys, jadi dianggap saudara sudah bisa menyelesaikan contoh soal 1 dan contoh soal 2 pada materi keseimbangan perekonomian dua sektor. Good luck.